wabarakatuh. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر الإخوان الأنبياء والمرسلين وعلى آله الكرام أجمعين. الفاتحة. بصاحب الجلد مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد، لجميع العلماء الآمنين والأولياء للآرفين والوالدين والمشايخنا وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Mari kita sama-sama membaca sholawat Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu' إلا إلى يوم الدين وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر
الدار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pendiri Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Ilmi Ustaz Abdul Hamid Yahya SPDI, dan yang saya hormati pula teman-teman kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Salah satunya adalah nikmat sehat, di mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dan bisa menyambut malam yang begitu mulia ini, yang kali ini adalah malam turunnya Al-Quran. Dan hal itu patut harus kita syukuri dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Tak lupa untuk kedua kalinya salat serta salam kita haturkan kepada Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammadin, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam Nuzul Quran, pada malam turunnya pedoman umat manusia, pada malam turunnya tuntunan umat manusia, kita diingatkan untuk semakin bersemangat bertadarus, bersemangat untuk bertilawah, memperdekat diri kepada Al-Quran, dan juga semakin khusyuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Bukan hanya itu saja, malam turunnya Al-Quran juga mengingatkan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, baik itu amal yang paling kecil sampai amal yang paling besar, dan itu merupakan sebuah anugerah yang tak bisa kita hindarkan. Di dalam Al-Quran juga, oleh sebab itu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar membimbing umat manusia untuk sebagai sumber agar menuntut manusia untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga menjadi sumber ilmu pengetahuan dan akan menjadi rahmat bagi umat manusia di akhir kelak. Sekian dari saya, bila terasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Ilmi serta para asatidz dan santri serta santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahril mubarakah wal maghfirah. Kama qala ta'ala, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah dalam ranah stimulus tentang keintelektualan Islam, yaitu mempelajari bersama peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Nuzul Quran. Dalam Al-Quran ada kata basyiron, yaitu kabar gembira. Dalam beberapa artikel ilmiah karya tulis ada istilah kata yang namanya profit. Profit itu adalah keuntungan. Basyiron, kabar gembira, itu ditujukan kepada seluruh alam. Keuntungan pula ditujukan kepada seluruh alam. Dengan turunnya Al-Quran sebagai basyiron, kabar gembira, dan sebagai profit, keuntungan, bukan hanya kepada umat Muhammad saja, akan tetapi malaikat Jibril, Raisul Malaikah, Ruhul Qudus, Ruhul Amin yang memiliki gelar itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kabar gembira, mendapatkan keuntungan dari turunnya Al-Quran itu.
Nah, santri dan santriwati yang dirahmati Allah, dari kata basyiran dan profit itu kabar gembira serta keuntungan. Jika kita sebagai umat manusia, wabil khusus umat Muhammad SAW, bisa mengoptimalkan, mengkolaborasikan antara basyiran dan profit itu, kabar gembira dan keuntungan itu. Sekarang mungkin 99% atau 90% universitas di Indonesia itu kampus-kampus mengutamakan yang namanya beasiswa dari program tahfiz. Di Mataram kemarin kami pas ujian skripsi ada teman ini sebagai pelajaran umurnya 24 tahun. Dia chat di WA, gimana besok kita mau ujian skripsi, ujiannya baca Al-Quran dulu. Itu tidak untung baginya, tapi bagi kita yang dari kecil belajar Al-Quran itu sangat keuntungan terbesar bagi kita. Sehingga dia belajar 1 minggu sebelum ujian skripsi. Pas ujian skripsi ditanya, alhamdulillah dia baca 1 ayat, dinyatakan lulus ujian skripsi. Kemarin ada teman. Nah, dari kata basyiran dan kata profit itu akan memunculkan kata sukses. Asyarafu bil himanil aliyah, la bil rimanil waliyah. Kemuliaan itu bil himanil aliyah, dengan menggunakan cita-cita yang tinggi, la bil rimanil waliyah, bukan dengan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita. Maksud dari kata tulang-tulang itu adalah dengan nasab. Kemuliaan itu tidak kita dapatkan dengan garis keturunan, akan tetapi bilhimanil aliyah, dengan cita-cita yang tinggi. Baru dengan cita-cita yang tinggi itu akan mendapatkan kata sukses dalam kehidupan. Oleh ulama mengatakan indana takunu niyatun bayyinatan ala khairin sayasirullahu kulla syai'in amamaka. Ketika dalam dirimu itu terlintas niat mubayyinatan yang atas dasar ala khairin, kebaikan. Dalam pikiran kita terlintas satu niat yang berdiri sendiri atas kebaikan, maka sayasirullahu kulla syai'in amamaka. Allah akan mempermudah setiap sesuatu yang ada di depanmu. Oleh karena itu, jangan pernah bosan di dalam menghafal Al-Quran. Luruskan niat di dalam menghafal Al-Quran. Karena apa? Sayasirullah kulla syai'in amamaka. Kalau sudah menaruh niat yang baik, Allah akan mempermudah sesuatu yang ada di depanmu. Santriwati yang dirahmati Allah, sekiranya hal ini dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati dan muliakan dan selalu kita doakan pembina kita, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nuratul Ilmi Al-Bidai, Al-Ustaz Abdul Hayy KHSPDI. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap membimbing kita menuju menjadi manusia yang lebih baik. Yang sama-sama kita hormati pula para wali santri yang sempat hadir pada malam hari ini, serta adik-adik santri dan santriwati yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas Ramadan kita, jalankan sholat tarawih, rutinitas kita pada kebiasaannya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada malam ke-23 pada bulan Ramadan.
di mana para ulama menjelaskan bahwa hikmah menghidupkan malam pada tanggal 23 Ramadan itu adalah banallahu lahu madinatul jannah. Allah akan membangunkan baginya kota kelak di surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada pemula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai nuzulul Quran. Berbicara mengenai nuzulul Quran, yaitu membahas tentang turunnya Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, di mana saat itu bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Namun ada juga ulama yang berpatokan kepada Al-Quran bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini dijelaskan jatuh pada 10 terakhir bulan Ramadan, yakni tanggal 21 sampai 30 Ramadan. Namun tetap berpatokan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu intinya diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap apapun yang bersanding dengan Al-Quran dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril merupakan perantara penyalur diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikatnya yang lain. Karena apa? Karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, pada bulan ini diturunkan Al-Quran, maka Allah menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Nabi Muhammad, Nabi yang padanya diturunkan Al-Quran, maka dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muhammad diturunkan kepada kita Al-Quran melalui Nabi kita, maka kita dijadikan khairul ummah, umat yang paling mulia, umat yang paling baik di antara umat-umat Nabi sebelumnya. Bahkan banyak yang iri kepada kita sebagai umat Muhammad SAW. Jangankan dari kaum-kaum sebelumnya, sekelas malaikat Jibril pun iri. Bahkan beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ada satu kisah, jauh sebelum manusia diciptakan, malaikat Jibril pernah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanya, "Ya Allah, adakah makhluk yang paling mulia yang Engkau ciptakan selain aku?" Malaikat Jibril kepada Allah bertanya, "Adakah makhluk yang paling mulia yang Engkau ciptakan selain aku?" Apa kata Allah? "Wahai Jibril, Engkaulah makhluk yang paling mulia yang aku ciptakan," kata Allah. Maka mendengar itu, malaikat Jibril langsung menunaikan salat 2 rakaat, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah, di mana satu rakaat sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu ibaratkan seperti 20.000 tahun ibadah kita di dunia. Makhluk yang begitu mulia, malaikat Jibril diciptakan dengan 600 sayap. Nabi Musa pun sempat iri dan ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena apa? Kelak di yaumil kiamah yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian umatnya, kalau belum habis umat Muhammad, nabi-nabi sebelumnya belum. Maka dari itu Nabi Musa iri dan ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu semua karena menempel, melekat Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sebagai umatnya akan menjadi umat yang paling baik, yang paling mulia, karena mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, kita mendapat kemuliaan tersebut sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka Masya Allah, setiap apapun yang melekat dengan Al-Quran akan dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia ya Allah? Ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Quran itu adalah ahlullah di dunia, keluarga Allah di dunia. Kemudian siapa ahli Quran ini? Apakah orang yang hafal 30 juz? Apakah yang hafal 10 juz? Siapa? Jadi yang dimaksud dengan ahli Quran di sini bukan hanya orang yang hafal Al-Quran, tetapi orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang yang terus menerus membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya, sebagaimana yang kita lakukan di sini. Selesai tadarus, baca Al-Quran, itu yang disebut dengan ahlul Quran. Nah, maka dari itu pada malam hari ini, mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekeliruan kami mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, para santri yang hadir pada malam ini hadir dari asar ini Pak, dari sholat asar, kemudian buka bersama, lanjut tarawih dan acara pada malam ini. Insya Allah
dengan semangat yang dimiliki anak-anak kita beroptimis kesuksesan itu akan menghampiri mereka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, bisa kita kumpul untuk sama-sama memperingati malam turunnya Al-Quran. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Oleh karenanya di acara-acara berikutnya di setiap PHBI misalkan kalian ditunjuk untuk menyampaikan, intinya tidak usah takut, jangan takut. Nah, takut inilah yang akan menghilangkan ilmu yang kita miliki. Hilangkan rasa takut yang pertama. Kita tidak akan masuk penjara walaupun salah. Kita tidak akan berdosa walaupun salah. Karena apa? Karena kita masih belajar. Orang belajar itu tidak pernah salah. Selama mereka mau belajar, mau kita bimbing, maka kesalahan-kesalahan itu akan berubah menjadi sebuah kebenaran. Jadi ini yang pertama, pembiasaan. Biasakan diri untuk selalu membaca. Kemudian